Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun tujuan inti dari video ini teman-teman adalah membahas tentang 3 keistimewaan guru honorer di tahun 2021 yang terdaftar di Dapodikdasmen. Jadi ada sebenarnya teman-teman 3 keistimewaan utama bagi teman-teman guru honorer pada tahun 2021 ini yang telah resmi terdaftar di aplikasi Dapodikdasmen, dan secara otomatis Dapodik akhirnya menunjukkan fungsinya yang sebenarnya buat teman-teman guru honorer, apalagi teman-teman guru honorer saat ini akan mengikuti proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita coba intip, kita coba cek 3 keistimewaan guru honorer di tahun 2021 yang terdaftar di Dapodikdasmen. Nah, keistimewaan yang pertama teman-teman adalah berhak mengikuti tes pertama seleksi P3K dan punya 3 kali kesempatan dan afirmasi sesuai ketentuan. Jadi Dapodik itu sangat berpengaruh terhadap peluang teman-teman untuk lolos P3K di tahun ini. Kenapa? Karena ketika teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik, maka secara otomatis teman-teman guru honorer baik itu negeri maupun swasta itu berhak mengikuti tes pertama. Bukan untuk swasta ya, tapi untuk guru honor negeri dengan THK 2 yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud itu berhak mengikuti tes pertama ya. Nah, berhak mengikuti tes pertama seleksi P3K dan punya 3 kali kesempatan dan afirmasi. Nah, secara otomatis boleh dikata ketika guru honorer negeri terdaftar di aplikasi Dapodik dan THK 2 yang termasuk database BKN, itu teman-teman punya sebenarnya 3 kelebihan di P3K nantinya ketika teman-teman terdaftar di Dapodik ya. Yang pertama itu teman-teman mengikuti tes pertama. Kemudian yang kedua teman-teman memiliki 3 kali kesempatan. Kemudian yang keempat adalah teman-teman mendapatkan afirmasi sesuai ketentuan. Jika teman-teman sudah terdaftar di Dapodik dan ternyata teman-teman memiliki persyaratan yang cocok untuk mendapatkan afirmasi, maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan afirmasi tersebut. Tapi persyaratan pertamanya harus terdaftar dulu di aplikasi Dapodik Kemendikbud, seperti itu. Jadi itu adalah kekuatan atau the power of Dapodik sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut di informasi yang kedua tentang keistimewaan kedua. Namun di sini kita bahas dulu di sini bahwa di sini pembuktiannya bahwa ketika teman-teman terdaftar di Dapodik, maka teman-teman itu akan masuk ke dalam tes pertama. Jadi yang masuk di tes pertama adalah teman-teman yang terdaftar di aplikasi Dapodik, yaitu honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Itu jika teman-teman terdaftar di Dapodik, maka teman-teman punya kesempatan untuk lolos P3K karena di sini teman-teman akan mengikuti tes pertama. Nah, selain itu keistimewaan ketika teman-teman terdaftar di Dapodik itu untuk honorer negeri, guru honorer negeri dan THK 2 itu teman-teman punya 3 kali kesempatan, mulai dari tes pertama, kemudian tes kedua, kemudian tes ketiga. Jadi teman-teman ini punya kans yang sangat besar untuk lolos P3K di tahun 2021. Itulah the power of Dapodik teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi lagi. Nah, di sini tambahan informasinya adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik dan ternyata memenuhi kriteria untuk mendapatkan afirmasi, maka disinilah peluang teman-teman untuk lolos di P3K tahun 2021. Nah, yang ikut tes pertama adalah guru honor negeri dan THK 2 yang terdaftar di Dapodikdasmen Kemendikbud. Nah, Sertdik di sini adalah salah satu bentuk afirmasi tertinggi dengan nilai kompetensi hingga 100% teman-teman ya, luar biasa. Dan ini akan bisa langsung dimanfaatkan oleh teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik pada tes pertama. Selain itu ada usia. Teman-teman yang terdaftar di Dapodik Kemendikbud ataupun swasta itu akan mendapatkan afirmasi 15% untuk usia 35. Kemudian ada penyandang disabilitas itu mendapatkan 10% dan guru THK 2 akan mendapatkan 10% dari nilai kompetensi teknis. Nah, untuk THK 2 ini wajib juga terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi itu apa yang admin katakan itu sudah benar teman-teman ya, bahwa Dapodik itu adalah the power of Dapodik, artinya punya sangat manfaat untuk teman-teman guru honorer, utamanya guru honorer negeri
dan THK 2 ya untuk ikut tes pertama akibat teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik. Jadi itu adalah keistimewaan pertama dari Dapodik. Nah, selain di P3K ternyata Dapodik itu juga punya keistimewaan lain selain di P3K. Kita coba cek teman-teman ya untuk teman-teman guru honorer sekalian. Nah, di sini jelas sekali teman-teman bahwa guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan SIM PKB berhak ikut PPG Daljab jika lolos pretest tahun 2019. Jadi di tahun 2021 ini itu menarik data pretest dari tahun 2019 teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan punya SIM PKB, itu teman-teman punya peluang besar untuk ikut PPG Daljab jika lolos pretest di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman ikut PPG Daljab, maka teman-teman secara otomatis akan berubah kesejahteraannya karena teman-teman akan mendapatkan tunjangan profesi guru. Dan PPG Daljab ini berlaku untuk teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kita coba lanjut. Nah, di sini jelas bahwa untuk Permendikbud 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan itu yang terdaftar di Dapodik ya. Namanya dalam jabatan teman-teman berarti terdaftar di aplikasi Dapodik. Ya. Oke, kita coba lihat ya. Sini. Anjir. Oke, kita coba lihat teman-teman ya. Di sini mahasiswa program PPG Daljab harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ada persyaratan tertentu ya teman-teman ya. Yang pertama itu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 dan D4. Yang kedua, guru dalam jabatan diangkat sampai dengan bulan Desember tahun 2015. Berarti teman-teman yang bisa ikut PPG Daljab itu guru dalam jabatan diangkat sampai bulan Desember 2015. Namun bisa jadi ada perubahan ketentuan untuk masa kerjanya seperti itu. Kemudian bagian C, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang admin bilang tadi bahwa yang bisa ikut PPG Daljab adalah teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik. Karena ini di persyaratan di peraturan tadi itu ada di poin C teman-teman ya, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang D adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi selain P3K ternyata manfaat Dapodik juga itu berimbas di kesejahteraan teman-teman, utamanya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tunjangan profesi guru melalui PPG dalam jabatan. Seperti itu, wajib terdaftar di Dapodik sebenarnya. Oke, kita coba lanjut ke keistimewaan berikutnya teman-teman ya. Nah, keistimewaan berikutnya adalah guru honorer berpeluang mendapatkan tunjangan dari usulan di aplikasi Dapodik. Nah, ini sudah sering sekali admin bahas di video-video admin sebelumnya, bahwa banyak sekali tunjangan yang bisa teman-teman guru honorer dapatkan asalkan terdaftar di Dapodik. Karena ilustrasinya bahwa setiap tunjangan dari Kemendikbud itu diusulkan melalui server Kemendikbud, yaitu Dapodik. Dapodik itu adalah aplikasi andalan dari pihak Kemendikbud. Itu ilustrasinya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat tambahan informasinya di sini. Nah, di sini jelas bahwa di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan teman-teman ya nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Jadi teman-teman guru honorer yang terdaftar di Dapodik berdasarkan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang Juknis Dana BOS itu berhak untuk mendapatkan honorium ya. Berhak mendapatkan honorium dana BOS dengan ketentuan seperti ini. Ketentuannya seperti ini teman-teman ya. Pembayaran honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan kepada guru dengan persyaratan sebagai berikut. Ini ya, saya coret sedikit. Yang pertama, berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi teman-teman guru honorer
tidak boleh menerima insentif atau honorium dana bos jika teman-teman sudah ASN. Kemudian ini yang paling penting ya, tercatat pada Dapodik. Ya, ini yang saya bilang tadi teman-teman ya, bahwa Dapodik itu berkaitan juga dengan tunjangan guru honorer, termasuk honorium melalui dana operasional sekolah. Jadi di dana bos itu wajib guru honorer yang ingin dibayarkan honoriumnya atau insentifnya itu wajib terdaftar di aplikasi Dapodik seperti itu. Kemudian bagian C adalah belum mendapatkan tunjangan profesi, dan bagian D melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pahami bahwa teman-teman tidak akan bisa mendapatkan honorium atau insentif dari dana bos jika teman-teman tidak terdaftar Dapodik, karena penarikan database untuk pembayaran honorium itu berdasarkan aplikasi Dapodik seperti itu, khusus untuk di dana bos juga teman-teman ya. Jadi memang Dapodik itu selain untuk kesejahteraan, selain untuk P3K, itu sangat berfungsi juga di kesejahteraan teman-teman ya. Jadi wajib teman-teman agar terdaftar di Dapodik, dan minimal datanya harus valid juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tunjangan lain yang bisa teman-teman dapatkan jika terdaftar di Dapodik adalah tunjangan khusus teman-teman ya. Nah, ini ada namanya tunjangan khusus, itu diberikan kepada guru bukan PNS. Berarti kalau guru bukan PNS, guru honorer yang melaksanakan tugas di daerah khusus. Nah, jadi bagi teman-teman guru honorer yang terdaftar di aplikasi Dapodik dan mengabdi di daerah khusus yang telah ditentukan oleh Kemendes PDTT, itu bisa mendapatkan atau bisa diusulkan melalui Dapodik untuk mendapatkan tunjangan khusus. Nah, berapa sih sebenarnya Bang besaran dari tunjangan khusus itu sendiri? Besaran dari tunjangan khusus itu adalah 1,5 juta per bulan bagi teman-teman guru honorer yang belum in passing. Namun jika teman-teman guru honorer ini sudah in passing, maka teman-teman mendapatkan 4,5 juta seperti itu. Jadi ada tunjangan khusus untuk guru bukan PNS di daerah khusus jika teman-teman terdaftar di aplikasi Dapodik. Itu bisa diusulkan melalui server Dapodik Dasmen seperti itu teman-teman. Jadi luar biasa ya, the power of Dapodik. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya mengenai tunjangan yang berkaitan dengan Dapodik seperti itu. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa ada satu tunjangan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru honorer karena nominalnya cukup besar. Namun asumsinya persyaratannya adalah teman-teman wajib terdaftar di Dapodik. Apakah itu? Namanya adalah tunjangan profesi teman-teman ya. Di sini jelas ya, tunjangan profesi. Nah, di sini teman-teman kita langsung to the point saja. Kira-kira apa persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi untuk guru bukan PNS? Itu kita langsung ke sini ya, berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, atau guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang tercatat pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Ya, ini lagi-lagi teman-teman ya, guru honorer wajib terdaftar di Dapodik agar bisa mendapatkan tunjangan profesi guru seperti itu. Nah, selain memiliki Serdik, memiliki NRG, dan bertugas pada satuan pendidikan, persyaratan nomor 1 atau pertama adalah wajib terdaftar di Dapodik. Kalau sudah terdaftar di Dapodik, barulah dilihat kevalidan data teman-teman untuk pencairan tunjangan profesi, baik guru bukan PNS ataupun guru PNS. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah teman-teman 3 keistimewaan jika guru honorer masuk di aplikasi Dapodik. Jadi di tahun 2021 banyak sekali manfaat Dapodik bagi teman-teman guru honorer, terutama bagi teman-teman guru honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya, dan doakan agar admin bisa selalu mengupload 2 video dalam 1 hari, dan jadikan channel ini menjadi channel kebanggaan kita bersama dengan cara like, comment, and subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.